Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maria Firsa Evana Putriawaf dengan NIM 12022230092 dari kelas SI 4610. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi 1, yaitu pengenalan data mining. Pada presentasi kali ini, terdapat 3 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian data mining, fungsi data mining, dan pentingnya data mining. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, ada pengertian data mining. Berikut merupakan pengertian data mining sebagai multiple disiplin. Data mining merupakan ilmu yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi berharga dari data. Beberapa disiplin yang berkontribusi dalam data mining meliputi yang pertama ada database teknologi yang berperan dalam penyimpanan, manajemen, dan pengolahan data skala besar. Kemudian yang kedua ada statistik yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data kuantitatif. Yang ketiga ada machine learning yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dan yang keempat ada natural language processing yang membantu dalam pemrosesan dan analisis data berbasis teks. Kemudian yang terakhir ada artificial intelligence atau AI yang memungkinkan penggunaan algoritma cerdas untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya ada pengertian data mining, di mana data mining merupakan evolusi dari teknologi informasi. Dari database teknologi sendiri, data mining berkembang seiring dengan kemajuan teknologi basis data yang memungkinkan pengelolaan dan analisis data besar secara efisien. Teknologi basis data seperti data warehousing menyediakan dasar bagi data mining untuk mengakses, menyimpan, dan memproses data dalam volume besar dengan cepat. Kemudian selanjutnya dari evolusi artificial intelligence atau AI meningkatkan kemampuan data mining untuk melakukan analisis yang lebih cerdas. AI memungkinkan sistem untuk secara otomatis menemukan pola tersembunyi, belajar dari data, dan membuat prediksi lebih akurat. Hasil data mining membantu AI dalam memperbaiki pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan fungsi data mining. Fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma. Yang pertama ada correlation, di mana ingin mengetahui pola atau persebaran data. Contoh nyatanya ada retail menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan antara cuaca dan peningkatan penjualan produk seperti es krim. Yang kedua ada fungsi clustering, yang dimana proses skalisasi skala data menemukan kelompok atau klaster baru dari variabel yang karakteristiknya sama. Untuk contoh nyatanya ada Spotify yang menggunakan clustering untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan selera musik mereka. Kemudian yang ketiga ada fungsi regression, di mana ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu event. Untuk contoh nyatanya ada perbankan yang menggunakan regresi untuk memprediksi pendapatan calon peminjam berdasarkan data ekonomi dan riwayat kredit. Kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu classification, di mana ingin mengetahui faktor penyebab berada di kelompok tertentu. Contohnya ada pada email provider yang seperti Gmail, menggunakan klasifikasi untuk memisahkan email antara spam dan non-spam. Untuk fungsi data yang kelima, ada time series analysis, di mana memiliki hubungan dengan data sebelumnya untuk mengetahui atau memprediksi efek dari calendar variation. Untuk contoh nyatanya, ada perusahaan energi memprediksi penggunaan listrik berdasarkan pola penggunaan dari data historis. Dan fungsi yang keenam atau yang terakhir ada association, di mana melihat pola atau habit dari pilihan seseorang. Untuk contoh nyatanya ada e-commerce seperti misalnya Amazon menggunakan association untuk menemukan pola produk yang sering dibeli bersamaan atau market basket analysis.
Baik, kita masuk kepada bahasan yang terakhir, ada pentingnya data mining. Jadi, pentingnya data mining dalam business intelligence dibagi menjadi 3. Yang pertama ada customer segmentation yang berperan untuk mengklasifikasikan customer ke dalam segmen tertentu berdasarkan preferensi produk atau jasa, demografi, atau perilaku customer. Untuk contoh nyatanya ada Netflix yang menggunakan algoritma data mining untuk memberikan rekomendasi film yang disesuaikan dengan kebiasaan menonton pelanggan. Kemudian yang kedua ada market basket analysis yang berperan untuk menemukan produk yang sering dibeli oleh customer atau jasa yang sering dipilih oleh customer. Untuk contoh nyatanya ada Amazon yang mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan dan merekomendasikannya kepada pembeli, meningkatkan penjualan produk terkait. Dan yang terakhir ada churn prediction yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam memprediksi customer yang berhenti menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Untuk contoh nyatanya ada telekomunikasi seperti Telkomsel yang memanfaatkan prediksi churn untuk menawarkan promosi khusus kepada pelanggan yang berisiko tinggi agar tetap menggunakan layanan mereka. Baik, sekian presentasi serta pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.